Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bertemu lagi di channel Tutor Matematika. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini masih di bab 4 perbandingan kelas 7 ya. Oke, apa aja yang akan kita pelajari di video kita kali ini? Yaitu kita akan memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai, kemudian juga memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, satu-satu akan kita pelajari. Silakan disimak. Yang pertama adalah tentang perbandingan senilai. Pengertiannya adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih, di mana jika satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya pun ikut bertambah. Dan sebaliknya, jika variabel yang satu berkurang, maka variabel yang lainnya pun berkurang. Ya, misalnya di sini ada variabel A dan B. Gitu. Jika variabel A-nya itu bertambah, maka variabel yang B-nya pun ikut bertambah, naik ya. Tapi kalau variabel yang A-nya itu turun, maka yang variabel B-nya pun ikut turun. Seperti itu. Nah, akan kita lihat contohnya ya, supaya lebih memahami. Yang pertama, harga 5 buku tulis adalah 15.000. Jika anak ingin membeli buku tersebut sebanyak 8 buah, berapa rupiah dia harus membayar? Ya, jadi di sini diketahui, kita tulis dulu ya yang diketahui buku, kemudian sama harganya ya. Buku dan harga. Kalau bukunya itu 5, harganya adalah 15.000. Nah, kalau bukunya adalah 8, maka berapakah harganya? Gini kan ya, X. Gini. Nah, kalau perbandingan senilai seperti ini, ada dua cara ya penyelesaian. Ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara perhitungan satuan. Perhitungan satuan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan perbandingan. Ya. Oke, cara yang pertama adalah perhitungan satuan. Jadi tadi diketahui harga 5 buku adalah 15.000 gitu ya. Maka kita cari dulu harga satu bukunya. Harga satu buku sama dengan berarti 15.000 dibagi 5. Begini ya. Maka ketemulah 15.000 bagi 5, 3.000. Gitu. Jadi harga satu bukunya 3.000. Sehingga kalau ditanyakan harga 8 buku, berarti tinggal dikalikan aja ya, 8 kali 3.000, yaitu 24.000. Gini ya, ini kalau cara perhitungan satuan. Nah, cara yang kedua adalah perbandingan. Perhatikan, di sini diketahui variabel buku dan variabel harga. Ya. Jika bukunya 5, harganya adalah 15.000. Jika bukunya 8, harganya berapa gitu, X ya. Nah, masing-masing variabel kita perhatikan. Buku tadinya 5 jadi 8, berarti dia naik ya. Tadinya 5 jadi 8 berarti dia naik ya. Kita simpulkan dengan plus, kalau naik kita simpulkan dengan plus. Nah, kalau bukunya itu semakin banyak ya, tadinya 5 jadi 8 berarti semakin banyak. Secara logika berarti harganya akan semakin banyak juga kan ya. Berarti dia pasti akan lebih dari 15.000, ya kan? Pasti akan lebih mahal daripada 15.000, berarti ini juga nanti akan bertambah plus. Nah, karena dia sama-sama plus ya, sama-sama bertambah, yang buku bertambah banyak, harga juga bertambah banyak, maka dia adalah perbandingan senilai gitu ya. Atau misalnya ada soal yang sama-sama turun, misalnya yang variabel yang buku jumlahnya berkurang, maka harga juga berkurang, gitu juga sama ya. Tadi kan di sebelumnya dijelaskan bahwa perbandingan senilai itu adalah ketika satu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Atau satu variabel berkurang, maka variabel lain juga berkurang, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan bertambah atau berkurang yang seperti ini, kalau sama-sama bertambah berarti dia pakai perbandingan senilai yang seperti tadi, 5/8 ya.
5/8 biasa aja, terus yang harga juga 15.000 per X. 15.000 per X, seperti ini. Ya. Kemudian setelah jadi proporsi seperti ini, caranya bisa kali silang ya, kali silang atau kita lihat aja nih. 5 jadi 15.000 itu dikalikan berapa sih? 3.000 ya. Berarti yang 8 juga kita kali 3.000. Berarti 8 kali 3.000 berapa? 24.000 ya. Jadi ketemulah X-nya adalah 24.000. Semoga bisa dipahami. Kita lihat contoh berikutnya. Sebuah mobil menghasilkan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Maka berapa banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km? Nah, kita lihat nih ya, dia yang diketahui apa? Di sini bensin dan jarak. Bensinnya itu kalau 4 liter, jaraknya itu 80 kilo. Kemudian kalau 200 km berarti bensinnya berapa? Jadi di sini X gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari jarak nih. Jaraknya tadinya 80 berubah jadi 800 jadi 200, berarti dia bertambah ya, jaraknya bertambah. Nah, logikanya kalau jaraknya bertambah, pasti kebutuhan bensinnya juga akan semakin banyak ya kan? Akan semakin besar juga. Jadi X ini pasti akan lebih dari 4 ya. Karena jaraknya semakin jauh, maka bensinnya juga semakin banyak. Nah, karena dia sama-sama bertambah, yang bensin dan jarak sama-sama bertambah, maka dia adalah perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Tadi ada dua cara. Tuh. Ada dua cara, bisa pakai cara yang pertama perhitungan satuan atau mau perbandingan. Ya, terserah kita mau menggunakan cara yang mana. Saya akan menggunakan cara yang perbandingan ya. Berarti bikin perbandingan dulu. 4 per X, kemudian sama dengan 80 per 200. Seperti ini ya. Jadi bikin proporsi seperti ini. Oke. Kemudian kita coret dulu nih. Kita sederhanakan. 0-nya dicoret. 8 sama 20 dicoret jadi 2 per 5 ya. 25 jadi berubah jadi 4 per X sama dengan 2 per 5 gitu. Kemudian sampai sini bisa pakai cara kali silang, bisa pakai cara kita lihat yang punya pembilang nih. Dari 2 berubah jadi 4 dikali 2 ya, maka 5 jadi X juga dikali 2. 5 dikali 2 adalah 10 ya, maka X-nya adalah 10. Jadi jawabannya bensinnya adalah 10 liter ya. Jelaskan lebih besar dari 4 liter ya. Seperti itu. Oke, next kita akan lihat perbandingan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai itu berarti kebalikan dari yang perbandingan senilai. Yaitu kalau di sini perbandingan antara dua besaran atau lebih, dimana jika satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain itu justru berkurang, gitu ya. Atau satu variabel berkurang, variabel yang lainnya malah bertambah, seperti itu. Jadi misalnya ada A dan B, ya. Kalau variabel yang A-nya itu naik, yang B itu justru turun, kebalikan. Atau yang variabel A itu turun, yang B itu malah naik. Nah, maka di sini rumusnya juga berbeda. Rumus proporsinya A1 per A2 sama dengan, nah yang bagian B-nya ini kita balik, B2 per B1. Ya, kalau tadi perbandingan senilai kan B1 per B2 gitu ya. Nah, kalau yang berbalik nilai, kita balik B2 per B1. Oke, kita akan lihat contohnya. Seorang petani memiliki persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa hari? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada sapi dan ada harinya ya, berapa lama gitu ya. Sapinya itu awalnya 40 ekor itu
persediaan makanannya habis dalam 15 hari gitu ya. Ini 40 ekor 15 hari. Kemudian petani itu membeli 10 ekor lagi, jadi sapinya jadi 50 ekor kan, karena ditambah 10. Nah, dia habisnya selama berapa hari makanannya itu. Nah, di sini kita akan lihat nih secara logika. Sapinya itu dari 40 ke 50 dia bertambah kan ya? Tambah. Nah, kalau sapinya bertambah, secara logika persediaan makanannya akan cepat habis atau akan lebih lama habisnya. Pasti akan cepat habis ya kan? Jadi yang X ini bakalan lebih kecil dari 15 ya, dia bakalan berkurang. Berkurang artinya lebih kecil dari 15. Entah itu 14 hari atau 13 hari atau 12 hari dan sebagainya, yang jelas akan lebih kecil dari 15 gitu. Makanya dia simbolnya berkurang gitu. Kita tulis berkurang ya. Nah, kita lihat nih, yang sapi bertambah, yang hari berkurang. Beda ya. Yang satu bertambah, yang satu berkurang. Maka dia adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, kita bikin proporsinya adalah 40 per 50 sama dengan, nah ingat yang variabel satunya kita balik ya, bukan 15 per X, tapi X per 15 itu. Jadi yang hari dibalik gitu ya. Nah, sampai sini kita bisa hitung deh. Boleh pakai kali silang, boleh pakai ini disederhanakan dulu. Terus kita lihat 5 jadi 15 itu dikali 3, berarti yang 4 juga menjadi X. Kita akan kalikan 3 ya. 4 kali 3, 12. Maka X-nya ketemu 12 gitu ya. Tuh, lebih kecil ya dari 15 ya. Karena emang lebih cepat habis ya, karena sapinya lebih banyak, 50 ekor. Jadi jawabannya adalah X-nya 12 hari. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain tentang perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang selama 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, oke, kita akan lihat. Jadi di sini diketahui hari dan orang ya, atau pekerja ya. Oke, harinya adalah 60. Kalau 60 hari itu 25 orang. Kemudian jumlah pekerjanya itu bertambah 5. Jadi 25 tambah 5, 30 ya, 30 orang. Nah, dia akan selesai berapa hari gitu ya. Nah, kita lihat nih. Jadi yang variabel orang itu tadinya 25 jadi 30. Ini kan bertambah banyak ya. Bertambah banyak dia dari 25 jadi 30. Nah, secara logika kalau pekerjanya itu makin banyak, maka pekerjaannya akan makin cepat selesai kan ya. Artinya harinya lebih sedikit karena lebih cepat selesai. Maka yang ini yang variabel hari 60 menjadi X itu berkurang ya kan. Karena pasti jawabannya akan lebih kecil dari 60. Ya, kan lebih cepat selesainya karena orangnya lebih banyak gitu. Nah, kita lihat nih di sini yang variabel hari itu berkurang ya. Terus yang orang itu bertambah. Berarti berbeda kan ya, plus minus atau minus plus gitu, berbeda. Karena berbeda maka dia perbandingan berbalik nilai. Jadi kita bikin perbandingannya adalah 60 per X gitu ya, sama dengan, nah karena di sini 60 per X, maka yang sebelah kanan yang orang yang kita balik gitu. Jadi kita balik itu bukan 25 per 30 tapi 30 per 25 itu. Ini sebenarnya yang dibalik itu bisa bisa hari atau bisa orang gitu ya. Yang penting salah satu aja yang dibalik. Setelah jadi proporsi seperti ini, ya penyelesaiannya sama aja ya. Bisa pakai kali silang atau kita sederhanakan dulu. 30 sama 25 kita sederhanakan jadi berapa? 6 per 5 ya. 6 per 5. Kemudian baru kita lihat ini 6 jadi 60 itu dikali 10. Maka yang 5 jadi X juga kita kali 10.
5 kali 10 adalah 50 ya, maka X-nya adalah 50. Jadi jawabannya X sama dengan 50 hari.